Kita semua tahu bahwa sejak 2014 negara memiliki hutang 2.300 triliun warisan mantan SBY. Dan di akhir 2017 angka hutang negara menjadi 3.900 triliun atau meningkat 1.600 triliun. Dan sekarang 2019 angkanya naik lagi, kira-kira 2 kali lipat hutang 10 tahun SBY berkuasa sama dengan hutang negara 4 tahun terakhir ini. Pokoknya saya malas deh meneruskannya. Yang penting katanya buat kepentingan bangsa dan negara. Hutang ini katanya ada yang dari BUMN Cina yang dipakai untuk pembiayaan proyek infrastruktur bergabung dengan BUMN Indonesia. Di sisi pembiayaan lokal, proyek tersebut di bridging finance, pinjaman proyek menggunakan uang dari bank plat merah. Efeknya bank plat merah kering uangnya karena juga harus menutupi setoran modal awal perusahaan. Kemudian kalau proyek infrastruktur semua dikerjakan BUMN, ternyata BUMN tersebut tidak untung-untung amat, malah buntung dan ada yang merugi hingga harus menjual aset. Maaf, dibuka video ini dengan rada misu-misu karena saya ini posisinya pendukung UKM yang di sisi kanan bawah dalam masalah ekonomi. Beda dengan state capitalism BUMN yang kiri atas, berbisnis menggunakan kekuatan negara. Kita seberang-seberangan. Saya juga gerah dengan tingkah pola BUMN yang direksinya gajinya gede-gede banget dan isinya BUMN sering dikeruk pejabat dan politikus Senayan. Yang benar-benar kerja buat negara itu sedikit. Karena itu saya juga mohon maaf kalau 2 tahun lebih saya mengkritik infrastruktur yang menurut saya banyak salah desain, salah bangun karena terburu-buru. Di sisi lain, hal ini membuat saya dihujat sebagai tidak NKRI karena tidak setuju infrastruktur. Kok begitu ya? Jauh bener nuduhnya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak setuju cara membangunnya yang memakai hutang, memakai teknologi Cina dan memakai orang Tiongkok. Clear saya mengatakan, berimbas ke sektor pembiayaan lain karena bank sesungguhnya adalah urat nadi ekonomi. Sektor kredit jadi turun rendah, growth-nya hanya 5%. Sektor industri yang biasa di atas pertumbuhan nasional untuk pertama kali dalam waktu yang lama, industri tumbuh di bawah pertumbuhan nasional. Karena itu saya melihat faktor ekonomi ini sebagai ancaman nasional atau nation threat. Saya jabarkan latar belakang dalil threat yang saya pakai. Saya pakai teori Lloyd yang rumusnya T sama dengan I kali C kali C kali V. Atau threat sama dengan intention kali circumstances kali kapabilitas kali vehicle yang dilakukan oleh Cina Tiongkok terhadap Indonesia. Dalam buku China Private Army dengan subjudul Protecting the New Silk Road jelas mengatakan instrumen penerapan hegemoni Cina dalam penaklukan sebuah wilayah adalah dengan debt trap. Dan bagi saya Indonesia sudah jatuh dalam jebakan tersebut. ICCV semua sudah terbukti. Intention, circumstances, kapabilitas, dan vehicle sudah membuktikan ke arah sana. Dan saya mengatakan secara gamblang, ini memenuhi kaidah negara terancam. Dan semua ini sudah memasuki titik rawan. Dalam pelajaran dasar kami diajarkan dulu di akademi, kerawanan kalau dieksploitir akan menyebabkan kelumpuhan. Siapa yang mengeksploitir? Kapan dilakukan? Saya tidak tahu. Sahabat semua boleh merenungkannya. Bagi saya melihat banyak kerawanan-kerawanan. Sungguh, saya khawatir. Saya dalam dilema besar. Boleh saya jujur dan terbuka atau saya harus diam. Masalahnya lagi, yang pro Cina itu banyak di lingkaran pejabat negara. Jadi capek kan? Karena dianggap pembicaraan kita ini mengancam mereka. Tidak, ini demi negara. Sekali lagi, karena itu rasanya tahun depan efeknya ekonomi Indonesia akan melakukan tight money policy. Uang ketat. Ekonomi stagnan, ekonomi macet jalan di tempat. Tapi pasti ada sisi positifnya. Apa itu? Mudah-mudahan analisa saya salah. Mudah-mudahan saya salah membaca ancaman.